Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Eka Kurniawati, CGP Angkatan 10 SMA 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selama mengikuti program Guru Penggerak, saya didampingi fasilitator Ibu Cucu Hadiati dan pengajar praktek Bapak Muhammad Yusuf. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, mulai dari rancangan tindakan aksi nyata, penerapan atau implementasi di lingkungan sekolah, sampai diseminasi budaya positif dengan rekan guru lainnya. Adapun latar belakang pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 ini ialah seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai bidang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah dengan memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, dan guru diibaratkan sebagai petaninya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah merupakan suatu tempat pembentukan karakter dengan menerapkan budaya positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal, dan gurulah yang harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik agar terwujud karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Adapun tujuan dari aksi nyata modul 1.4 ini ialah: pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin positif yang kuat sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ketiga, tumbuhnya motivasi intrinsik dalam diri murid untuk bertanggung jawab melaksanakan keyakinan sekolah atau kelas yang telah disepakati. Keempat, terciptanya suasana sekolah yang memiliki atmosfer positif sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk tumbuh dan kembangnya karakter murid. Adapun tolak ukur modul 1.4 ini ialah: 1. Tersusunnya keyakinan sekolah atau kelas yang membuat nilai-nilai kebajikan. Kedua, semua warga sekolah berkolaborasi, bekerja sama dan berkomitmen menjalankan keyakinan sekolah atau kelas yang telah disepakati. Ketiga, terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri murid sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Keempat, suasana kelas dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kelima, guru mampu menerapkan posisi kontrol manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Keenam, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang sedang ia hadapi. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan ialah berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang rencana dan langkah nyata yang akan dilaksanakan. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memberi penjelasan dan membentuk keyakinan kelas dengan murid. Adapun dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan aksi nyata modul 1.4 ini ialah: dukungan yang paling besar ialah dukungan kepala sekolah, kemudian rekan guru dan tenaga kependidikan, murid, serta sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya ice breaking tapi dari Bu Eka aja. Nah, oke, silakan Bu Eka. Tadi mau goyang-goyang katanya. Oke.
Dilanjutkan oleh rekan CGP yang berikutnya. Ya, kita goyangkan Karang Bintang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Pak Ipan masih semangat? Ya, jadi saya akan melanjutkan Bu Laila. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya cuma gerak-gerak aja. Yang diperlukan Bapak Ibu berdiri dan bergerak. Silakan Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu. Agak ke tempat yang lebih lebar supaya Bapak Ibu bebas bergerak. Karena ini sangat aktif sekali. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bisa lah, Bu. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren berpengalaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, tadi sudah kita saksikan bersama video tentang sebuah kasus ya, kasus terlambat ke sekolah. Di sini kita, kalau saya jelas, kalau saya di posisi ini awalnya pasti saya akan menjadi penghukum karena itu kan seperti saya. Jelas saya akan menjadi penghukum. Nah, saat saya mempelajari modul ini, sebenarnya saya itu merasa tertampar karena memang saya ini ya sekalian tahu sendiri lah. Sedikit-sedikit kenapa lambat masuk kelas dari kantin Bu, lari. Kenapa nggak kerjakan tugas, lupa Bu, lari. Pasti seperti itu. Jadi sebenarnya dengan belajar dari guru penggerak ini saya itu menjadi introspeksi diri ya dan akan berusaha untuk mengurangi dan tidak akan melakukannya. Hukum kayaknya dikurangi lah. Ya sedikit-sedikit lah. Oke, nah setelah kita memperhatikan video tadi, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan nih? Ada yang mau bertukar pendapat? Jadi ada 5 posisi kontrol dulu Bu. Yang pertama itu ada pengukur, kedua itu ada membuat rasa bersalah, kemudian ketiga ada teman, keempat ada pemantau, kelima ada manajer. Nah kira-kira di antara 5 posisi tersebut, posisi mana nih yang sering Bapak Ibu gunakan untuk mengatasi suatu masalah dengan siswa? Oke, silakan Bu Ria. Ya, kalau melihat tadi sebenarnya saya nggak tertampar karena semuanya pernah saya lakukan kecuali manajer. Jujur Bu, aku aja, Bapak Ibu juga gitu kan? Oke, mungkin ini simulasi di video ini luar biasa bagus banget. Kalau saya jadi Naren tuh saya akan masih diapresiasi bagus untuk komunikasinya karena ketika gurunya tuh mengajak dia komunikasi tuh kok bisa bagus sekali untuk menjawab seperti itu. Tapi ketika kita akan berhadapan dengan kondisi real di sekolah kita, apakah kita akan bertindak seperti itu? Ya kan? Itu Naren, iya, seperti itu. Kalau pas ketemu sama Angga, sama Sapudin Majid, apakah akan seperti itu? Ada real faktanya itu. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi sebenarnya kalau mereka sendiri sebenarnya balik, mana yang paling baik untuk Bu Ika sehingga kita juga bisa mengikuti apakah posisi manajer, apakah posisi pemantau, apakah posisi penghukum dan sebagainya. Itu juga butuh penjelasan bagi kami. Kami itu mengikuti metode yang mana yang baik karena
Bu Ria beremosi sekali dengan Majid. Ini berapi-api dengan Majid. Ya, menarik sekali. Oke, terima kasih Bu Ria. Nanti ada sesi tanya jawab. Nah, itu akan kami jawab di sesi tersebut. Jadi untuk sementara kita secret dulu. Nah, kalau menurut Bu Ria sendiri, tadi kan posisi Bu Ria 1 sampai 4 ya kan Bu ya? Oke. Mana paling sering Ibu lakukan Ibu? Pemantau. Pemantau. Oke. Berarti semuanya harus sesuai aturan karena pemantau. Oke, terima kasih Bu Ria. Tepuk tangan untuk Bu Ria. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, silakan Pak Sugeng. Bu Rija juga Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Kalau pertanyaan posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu gunakan, kalau saya di pemantau Bu, karena saya nggak bisa marah. Kalau sebagai penghukum kadang-kadang aja. Tapi yang sering adalah mantau. Biasanya saya bilang yang penting saya sudah sampaikan gitu. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Tadi posisi beliau yang sering dilakukan adalah sebagai pemantau. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu yang lain? Gimana? Kalau menurut saya tanya sama Bu Indah aja. Bu Indah kok Bu Indah kebetulan kan guru BK nih. Pasti penanganannya lebih serius. Posisi kontrol mana yang kira-kira sering Ibu Indah lakukan? Dari urutan dari yang video tadi ya, kalau posisi kontrol yang ulun sering lakukan sih nggak ada serius karena semua sama. Dan itu ulun melihat dari situasi dan kondisi. Terkadang ulun bisa menghukum, terkadang ulun bisa membuat anak merasa kayak tertekan dengan saya itu kalau kamu seperti itu nanti bakal seperti ini ke saya. Gitu. Semua sama, nggak ada yang paling sering kalau menurut ulun lah. Jadi ya itulah. Betul seperti itu, semuanya sama tergantung situasi dan kondisinya. Oke, terima kasih Bu Indah. Ya, jadi rata-rata pasti semua guru memiliki cara masing-masing ya dalam mengontrol masalah dengan murid. Pasti ada yang menggunakan hukuman, kemudian ada yang menggunakan rasa bersalah, kemudian ada teman, ada juga sebagai pemantau. Nah, yang paling jarang itu mungkin adalah posisi sebagai manajer. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, di antara kelima posisi yang ada di dalam video tadi, menurut kalian itu posisi manakah yang tepat? Oh, melihat situasinya ya Bunda ya. Ya Bunda, boleh? Komentar Bunda. Terima kasih Bu. Ketika kita sebagai seorang guru untuk melaksanakan kontrol itu kita melihat situasi terlebih dahulu. Jadi apa kita harus paham terlebih dahulu apa yang sedang terjadi. Misalkan gini, ketika seorang anak yang memang kita tahu bahwa anak itu dalam kesehariannya baik-baik saja dan si anak ini mempunyai ibarat kata karakter yang baik, kemudian dia juga jarang sekali terlambat, maka hukuman apa atau tindakan apa yang kita ambil itu kita melihat ya, kita sesuaikan. Tetapi ketika yang misalkan yang terlambat adalah anak yang luar biasa, misalkan dalam 1 minggu itu bisa 5 kali terlambat, berarti kan tiap hari. Nah, kalau kita menggunakan sistem sebagai manajemen, itu saya rasa kok nggak bisa. Ya, kenapa? Karena sekali, 2 kali, 3 kali oke lah. Tapi kalau setiap hari terlambat, nah maka harus ada Suatu sanksi.
Ya, harus ada sanksi yang dia dapatkan. Dan kalau saya pribadi, kalau bisa sanksinya sih tidak berupa fisik ya. Kalau bisa jangan berupa fisik lah, tapi paling tidak sanksi yang bisa membuat anak itu paham tentang aturan sekolah. Jadi intinya adalah kita melihat terlebih dahulu kondisi si anak tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda, sangat luar biasa sekali. Ya, jadi menurut Bunda kita harus melihat posisi anaknya. Kalau anaknya ya sepertinya kasus Bunda dan Bu Ria ini hampir sama. Kalau misalnya anaknya bandel seperti Majid, itu kita harus melihat posisikan diri. Gak mungkin kita sebagai manajer, karena menurut Bunda setiap tindakan pasti kalau anaknya tetap bandel, kemudian tadi seminggu 5 kali, ya pasti harus ada konsekuensinya. Oke. Ya, saya ulang lagi Bapak Ibu. Jadi di sini posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum. Jelas kalau sebagai penghukum tadi sudah terlihat di dalam videonya. Di situ sebagai penghukum terlihat sekali jelas perbedaan intonasi guru yang sebagai penghukum dan guru yang bertindak sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Biasanya kalau guru sebagai penghukum itu dia memiliki karakter yang suaranya itu pasti tinggi, melengking. Kalau Bapak Ibu pernah lihat saya menghukum orang-orang, nah seperti itu. Orang-orang siapa? Hah? Menghukum anak-anak. Orang-orang. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Bisa tadi Bapak Ibu juga sudah lihat bagaimana intonasi guru yang peran guru yang membuat rasa bersalah ini bicara dengan halus, dengan lemah lembut. Cuman di balik tersebut ternyata sesuatu tersirat. Apa tersiratnya? Ternyata membuat rasa bersalah ini malah bisa membuat karakter anak kita itu down. Kenapa? Karena mereka itu merasa bersalah. Mereka itu identitasnya merasa gagal. Nah, kalau sebagai teman, sebenarnya sebagai teman ini ada positif dan negatifnya juga ya Bapak Ibu ya. Kalau sebagai positifnya jelas kita bisa berbagi cerita dengan siswa, bisa mengontrol. Cuma negatifnya apabila kita tidak bisa memberi batasan, siswa maka akan cenderung tidak menghormati kita karena tidak adanya batasan. Nah, kemudian guru sebagai pemantau. Kalau di sini pemantau berarti dia lebih berfokus pada murid itu atau siswa itu harus sesuai dengan aturan-aturan sekolah, aturan-aturan yang sudah ditetapkan sekolah. Kemudian kalau guru sebagai manajer, kalau manajer di sini kan manajer itu posisinya lebih tinggi sebenarnya. Kalau di posisi 5 kontrol, posisi yang paling disarankan itu adalah posisi manajer. Kenapa Bapak Ibu? Karena posisi manajer ini adalah posisi di mana kita membimbing murid supaya murid itu belajar dari kesalahannya. Nah, akan kita bahas. Oke. Di sini ada 5 posisi kontrol seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bapak Ibu bisa lihat di sini penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini. Ibu kecewa sama kamu, itu membuat rasa bersalah. Kayaknya kalau saya dengar pasti ada sebagian Bapak Ibu yang ibu kecewa sama kamu. Kalau saya sendiri, saya jujur pernah mengucapkan saya kecewa dengan kalian ke anak murid saya sendiri. Nah, ternyata kata-kata seperti itu malah berefek negatif bagi murid. Mereka tuh merasa gagal. Kemudian kalau sebagai teman, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Pokoknya di sini 5 posisi kontrol yang ada di depan ini semuanya ada dipraktekkan di video tadi. Tolong Bu Laila. Oke, seperti kata saya tadi, posisi yang paling disarankan di antara 5 kontrol tadi itu adalah posisi manajer. Karena kenapa? Lagi Bu Laila? Ya. Oke. Posisi sebagai manajer, guru berperan membimbing murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Nah, jadi kenapa alasan posisi manajer itu paling sering disarankan dalam menyelesaikan masalah murid? Karena di sini guru itu hanya berperan membimbing muridnya dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh murid, bukan murid itu mencari jawaban dari solusi dari gurunya. Seperti itu. Nah, jadi yang paling disarankan itu adalah posisi manajer, karena yaitu kita berperan cuma membimbing, mengarahkan. Murid sendirilah yang memotivasi dirinya untuk berubah. Makanya posisi manajer ini paling sering disarankan dalam mengatasi masalah murid. Oke. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, dengan kita menggunakan posisi manajer dalam mengatasi masalah dengan siswa, siswa itu menjadi lebih bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jadi, solusi yang dihadirkan oleh siswa itu adalah solusi dari dirinya sendiri. Ibaratnya posisi manajer ini kesadaran dari diri murid. Inilah yang paling penting yang harus kita terapkan. Kesadaran dari diri murid, bukan berdasarkan keinginan kita. Nah, terkadang jika kita menghadapi suatu masalah dengan masalah murid misalnya, saya dengan anak murid saya, pasti di situ saya akan memberikan solusi dari saya tanpa meminta solusi dari murid. Nah, kalau posisi manajer itu kebalikannya, kita mengarahkan murid untuk menemukan solusi dari diri murid sendiri. Seperti kalau Bapak Ibu lihat tadi kasus terlambat, itu kan mereka ditanya sendiri apa solusinya dari diri mereka sendiri. Dan ternyata sinaran menjawab yaitu dengan menyalakan alarm. Nah, itu artinya adalah solusi dari diri murid sendiri. Oke. Ya, kita berlanjut ke segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah dengan murid, kita tadi kan posisi kontrolnya adalah manajer. Nah, selama kita menjalankan posisi kontrol manajer, itu ada tahap segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi ketiga tahap ini adalah tahapan yang kita gunakan dalam menyelesaikan masalah murid dengan posisi kita sebagai manajer. Nah, kita akan memperdalam ini berikutnya. Oke, di bagian pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, dari sini Bapak Ibu, menstabilkan identitas yang dimaksud itu adalah kita itu tidak menyalahkan murid. Tidak langsung menjudge murid begini, begitu tidak. Tapi kita bimbing supaya anak itu tidak merasa negatif. Oke, berikutnya. Ini ada beberapa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini adalah beberapa kalimat atau kata-kata dalam menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini adalah contoh kalimat-kalimat di mana kita itu menstabilkan identitas murid. Jadi kita itu tidak langsung menjudge. Jadi kita langsung misalnya, kalau saya pribadi, saya pernah di sini, Ibu tidak ingin mencari kesalahan kamu, tapi Ibu ingin mencari apa yang kamu lakukan, apa solusi yang bisa kamu lakukan, seperti itu. Karena apa? Karena setiap manusia kan pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kalau Pak Eki. Ya, kemudian berikutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu,
Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Next, Ibu Laila. Di sini ada beberapa contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu. Jadi jika kita menghadapi siswa yang bermasalah, tindakan validasi yang bisa kita lakukan adalah kita menanyakan, kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan hal tersebut, ya kan? Ini pasti kalimat-kalimat ini pasti pernah diucapkan oleh Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah dengan murid. Saya yakin pasti sering Bapak Ibu ucapkan. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Oke, jadi ini contoh kalimat dalam mengatasi melakukan tindakan validasi yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini tadi ini dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dijelaskan oleh Ibu Laila, ya kan? Setelah kita menerapkan keyakinan kelas, nah nanti jika murid kita melanggar keyakinan kelas tersebut, kita bisa mengembalikannya ke murid kita. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Menurut kamu keyakinan kelas itu penting tidak? Seperti itu. Jadi kalau menanyakan keyakinan ini lebih berfokus pada kita setelah kita membuat keyakinan itu tadi, kita kembalikan ke siswa. Masalah yang siswa hadapi itu melanggar tidak dengan keyakinan kelas kita. Oke, berikutnya mulailah. Di sini ada beberapa kalimat yang menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ibaratnya pokoknya kalau menanyakan keyakinan itu berpatokan pada keyakinan kelas yang kita pernah buat. Oke, Bapak Ibu silakan perhatikan, mohon maaf jika Bapak Ibu minta tolong perhatikan videonya dan menurut Bapak Ibu berdasarkan nanti video yang saya tampilkan, Bapak Ibu identifikasi kalimat mana apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama kan stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke? Jadi, kenapa ibu manggil kamu di sini? Tidak, Bu. Ya, jadi manggil kamu di sini karena ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu harus bertanggung dengan saya. Ya betul, Bu. Harusnya saya kesal dengan Cita. Cita terus menerus mencontoh pekerjaan saya. Tadi dia mengulas kesal dengan Cita karena bila ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Cinta? Saya marah, saya maki-maki Cinta, tanpa sadar saya menggugat meja. Kamu melakukan perbuatan tersebut, saudara saya kan? Ya Bu, saya tidak terima. Saya sudah sikap saya mengerjakan doa, tapi Cinta malah mencontek tidak mau berusaha sendiri. Wajar lah ya kalau marah di depan, karena kamu sudah berusaha mengerjakan doa, tapi Cinta malah mencontek di depan. Saya yakin ibu hargai perbuatan kamu yang tidak lebih buruk daripada ini. Ya Bu, jadi ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, ingat Bu. Menurut saya, keyakinan kelas mana nih yang sering melanggar? Ada menghormati dan menyayangi asal teman Bu. Kalau kami hidup kamu, mungkin tidak menghormati dan menyayangi asal teman seperti Bu. Kalau menurut saya seperti ini, apa nih yang harus saya lakukan saat saya tidak marah? Harus mengenalkan pikiran dalam hidup saya. Baik, kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, saya? Apa yang harus kamu lakukan, saya, agar kamu bisa memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan kemarahan saya kalau ada teman-teman bahas akan melakukan kesalahan di mata pelajaran atau mereka tersebut. Ya, tetap ya, menjadi amanahnya, tetap semangat, berusaha, biar bulan ini dapat mengendali dan dapat berikan dari mereka. Ya, silakan saudara. Oke, jadi di sini saya mencoba melakukan posisi control manager dengan
melakukan segitiga restitusi pada sebuah kasus, yaitu masalah di kelas yang paling umum sering terjadi adalah kasus mencontek. Ya kan, pasti umum sekali. Banyak yang siswa dicontek tapi nilainya lebih rendah daripada yang mencontek. Ya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu perhatikan, menurut Bapak Ibu apakah tindakan saya ini sudah mencerminkan segitiga restitusi? Sudah sepertinya. Oke, karena ada menanyakan keyakinan. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Oke, divalidasi tindakan yang salah dengan kata-katanya. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Ya, oke, mudah sekali Bu Lena. Sering sebenarnya ya. Ya, sering sekali. Sebenarnya Bapak Ibu, secara sadar atau tidak sadar, kita itu semuanya sudah menerapkan segitiga restitusi. Cuman belum sempurna secara utuh. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ini sudah menerapkan contoh segitiga restitusi, cuman tidak secara utuh. Ya, secara lengkap. Pasti tertinggal di bagian solusi dari siswanya sendiri. Kalau saya seperti itu, karena saya cenderung saya akan memberikan solusi, siswa harus mengikuti solusi dari saya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan segitiga restitusi itu tidak seperti itu. Kita yang harus membimbing murid menemukan solusi sendiri dari permasalahan mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Nih, ada beberapa manfaat. Kenapa sih budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah? Ada beberapa manfaatnya Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Budaya positif di sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan suportif. Hal ini dapat membantu murid untuk merasa lebih percaya diri, termotivasi, dan bersemangat untuk belajar. Jadi menurut saya, kalau kita menciptakan budaya positif di sekolah, siswa kita pasti akan lebih termotivasi untuk datang ke sekolah. Seperti visi kita kemarin, visi sekolah kita apa? Sekolah kedua bagi anak. Ya, rumah kedua bagi anak. Sampai buku, tas, kemudian sepatu ditinggal di rumah. Di sekolah, tinggal di sekolah. Saking jadi rumah kedua, saking merasa aman. Nah, kemudian meningkatkan hasil belajar. Ketika murid merasa senang dan terlibat dalam proses belajar, mereka lebih cenderung untuk fokus menyerap informasi dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kemudian manfaat yang ketiga, membangun karakter dan nilai-nilai positif. Nah, dengan budaya positif, manfaatnya kita bisa membangun karakter siswa, contohnya menjadi seperti orang yang lebih bertanggung jawab. Di sini, budaya positif di sekolah dapat membantu murid untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, rasa hormat, dan kerjasama. Oke. Manfaat berikutnya, meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Kesehatan mental sangat penting sekarang ya Bapak Ibu ya. Bahkan kesehatan mental bagi saya itu penting. Saya sudah mengalami mulai masa-masa jenuh. Jadi saya harus menjaga kewarasan saya sendiri. Tolong Ibu Eka bimbing saya untuk menjaga mental saya tetap aman. Next ya. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial. Nah, dengan budaya positif di sekolah dapat membantu murid untuk belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dengan orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. Jadi ini manfaat-manfaat apabila kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke Ibu Moderator. Mohon maaf di sini Bapak Ibu, saya dan teman-teman sekali lagi tidak berkeinginan untuk menggurui karena kami juga masih baru belajar. Oke. Baik, terima kasih. Masya Allah sekali ya Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan dulu ya. Aduh, saya sudah lelah menduduki sofa walaupun sofanya ini ya empuk, tapi sampai juga Masya Allah. Ya,
Tadi pemaparan pertama dari Mr. Sugeng ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan teori motivasi. Kemudian Bu Laila tadi menyampaikan keyakinan kelas atau sekolah dan kebutuhan dasar manusia. Dan terakhir Ibu Eka tadi menyampaikan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sekarang kita mulai untuk sesi pertanyaan. Tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Ria. Dijawab oleh siapa? Ibu Eka sendiri. Dipersilakan Bu Eka. Jadi di sini saya akan coba menjawab sesuai porsi kemampuan saya yang di bawah teman-teman saya. Tadi Bu Ria bertanya bagaimana, seperti apa pertanyaan Ibu tadi Bu? Yang banyak itu apa namanya tadi? Kita guru tadi yang mana yang terbaik kan sudah sebanyak manajer kan ya. Yang disarankan. Kita menghadapi fakta di lapangan itu kan nggak semua mereka seperti kemarin gitu lah. Iya. Apakah bisa fleksibel atau kalau enggak ya, apakah kita harus flat manajerial metode manajer terus gitu kan? Apa nggak boleh sendiri kita ke yang lain gitu kan? Ya, oke, terima kasih Bu. Ya. Memang yang disarankan Bu, memang posisi manajer. Tapi bagaimana jika kita menghadapi siswa yang seperti Majid yang susah? Apakah tidak bunuh diri, kata Bu Ria? Nggak sampai bunuh diri orang. Betul nggak sampai bunuh diri? Oke. Memang Bu, posisi yang disarankan memang adalah posisi manajer. Disarankan. Cuman kita kan pasti menyesuaikan dengan kondisi muridnya. Tapi kalau menurut saya, kita tuh kan sebagai guru itu tugasnya apa Bu? Membimbing kan Bu? Membimbing dan mengarahkan. Ya memang tidak bisa dipungkiri sikap dongkol, marah, benci pasti itu terhadap suatu siswa pasti banget. Nah cuman kita kembalikan hakikat kita sebagai guru, yaitu membimbing murid. Apakah kita akan tetap membiarkan murid kita yang salah itu tetap berada kepada keputusannya? Ibaratnya gini, kalau dari saya sendiri, apa yang harus saya lakukan jika saya menghadapi siswa seperti Majid seperti itu? Kalau saya menghadapi siswa seperti Majid, ya pasti akan lebih banyak bersabar. Karena apa? Karena kodrat saya sebagai guru apa? Membimbing. Jelas membimbing Majid. Saya akan merasa gagal apabila murid saya itu tidak berhasil. Seperti itu. Sabaran setipis tisu dibelah tiga. Iya. Tisu dibelah dua, jadi satu, dibelah lagi jadi tiga. Seperti itu. Nah, kemudian dalam ini kan berkaitan juga dengan penjelasan teman-teman saya yaitu keyakinan. Sebenarnya kita bisa mengembalikan lagi kasus Majid ini dengan ya keyakinan kelas yang telah kita buat dengan anak tersebut. Memang kalau karakter Majid ini kan mungkin atau diam, tidak ada bahasa. Cuman Bu, kalau saya menilai, saya kan mengajarnya di kelas 10, tapi di kelas 11 ini saya menilai Majid itu banyak perubahannya. Perubahannya apa? Dia mau menegur saya saat saya lewat di depan kelasnya, itu satu kemajuan. Saat saya tanya, dia menjawab, walaupun ya wajahnya ya flat, yang seperti itu orangnya flat. Tapi bagi saya satu kemajuan itu dalam diri Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Kalian pernah dengar nggak keyakinan kelas? Kalau misalnya peraturan, pernah dengar? Peraturan itu apa? Apa itu peraturan? Hah? Tata tertib atau aturan ya. Nah, kalau keyakinan kelas kalian belum pernah dengar, kalau keyakinan kelas kalian belum pernah dengar, nah kalau peraturan kalian pasti sering dengar, seperti aturan dalam tata tertib sekolah, ya kan? Nah, kalau aturan itu adalah aturan-aturan yang harus kita taati. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang berasal dari diri kalian sendiri yang akan kita sepakati secara bersama. Jadi keyakinan ini adalah salah satu nilai kebajikan yang coba kita terapkan dan kita yakini secara bersama-sama. Oke. Nah, bisa dilihat? Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, yang bisa kita garis bawahi adalah keyakinan sekolah itu berupa pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif, dalam artian keyakinan yang akan kita buat nanti itu bentuknya berupa kalimat-kalimat positif. Kalimat positif itu berarti tidak ada kalimat negatif. Kalimat negatif seperti apa? Apa nak? Seperti apa kalimat negatif? Ya contohnya jangan. Apa lagi? Tidak, ya. Jadi dalam keyakinan kelas itu jangan membuat kata jangan dan tidak. Misalnya ibu berikan contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Itu positif negatif? Jangan membuang sampah sembarangan, positif atau negatif? Positif. Hei, jangan membuang sampah sembarangan, positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Ada kata jangannya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu bentuknya adalah kalimat positif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kalau dirubah menjadi kalimat positif seperti buanglah sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh dari kalimat positif dari jangan membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Oke, paham nak? Paham. Kemudian mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah. Dalam artian nanti keyakinan kelas yang akan kita buat itu tidak usah banyak, tidak usah banyak-banyak, tidak usah harus 10, tidak usah harus 15. Sedikit saja yang penting kita bisa menerapkan dan menaatinya. Oke, sampai di sini paham? Paham apa yang akan kita lakukan? Paham. Oke. Sebelum kita mulai untuk membuat keyakinan kelas, ibu ingin menggali semangat kalian dulu. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah jika ibu bilang tepuk semangat, kalian harus melakukan, kalian cukup melakukan ahad, ma, ihi, ngat, uhu, semangat. Paham? Coba kita praktek
Jadi kalian sudah menuliskan keyakinan-keyakinan kelas yang kalian inginkan dan sudah ditempelkan di depan. Nah, sekarang kita akan melakukan seleksi bersama-sama dulu. Bentar, ibu seleksi dulu ya, yang mana ini yang sama. Karena terdapat kata-kata, ada beberapa keyakinan yang sama, seperti kumpulkan tugas tepat waktu. Ada beberapa yang sama. Ya, ibu minta satu orang bantu ibu untuk menyeleksi secara bersama-sama. Nah, jadi ini keyakinan kelas yang sudah kalian buat dan berusaha kita sepakati secara bersama-sama. Nah, di sini dalam membuat keyakinan kelas itu kan ada yang namanya nih pernyataan universal atau nilai-nilai keyakinan. Ibu contohnya tadi adalah jangan membuang sampah sembarangan. Positifnya diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau misalnya kebajikan universalnya atau kebaikan, nilai kebaikan yang diambil dalam situ apa nak? Nilai kebaikan dalam membuang sampah pada tempatnya apa? Apa nak? Apa nak? Lingkungan tetap bersih. Dalam artian itu masuk dalam nilai kebajikan kebersihan. Maaf, sudah sampai sini? Jadi membuang sampah pada tempatnya itu masuk nilai kebajikan universal, yaitu kebersihan. Coba berikutnya, kalau menurut kalian mengumpulkan tugas tepat waktu itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Betul. Jadi mengumpul tugas tepat waktu nilai kebajikannya adalah disiplin. Oke. Oke, kalau berikutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak membawa sendal atau sepatu masuk ke dalam kelas. Kemudian, disiplin dalam memakai atribut dengan lengkap. Nah, itu masuk apa nak? Hah? Masuk ke dalam nilai kebajikan ya? Ya? Yang mana? Yang mana? Tertib. Tertib ya. Kalau tertib itu masuk ke mana? Peraturan. Mematuhi peraturan. Berarti itu masuk ke apa? Mematuhi peraturan. Disiplin. Nah, berarti memakai atribut lengkap itu disiplin tidak? Disiplin. Apakah kalian sudah menunjukkan nilai kedisiplinan itu? Kenapa Biril? Basah. Kehujanan. Iya. Oke. Berarti atribut itu kita masukkan ke nilai kedisiplinan. Kalau membuang sampah pada tempatnya apa nak? Kebersihan. Oke. Berikutnya apa lagi Bun? Oke, jangan tidur di kelas saat jam pelajaran. Kalau nilai kebajikannya apa? Iya, disiplin juga kan maksudnya? Ya. Oke. Berarti yang disiplin tadi yang pertama ada
Apa yang bukan siapa? Pembuang sampah kayak apa? Membuang sampah. Lagi? Piket tepat waktu. Nah, piket tepat waktu. Menurut kalian itu masuk nilai kebajikan yang mana? Piket tepat waktu. Disiplin boleh. Apakah itu tidak yang bertanggung jawab? Apakah itu tidak termasuk nilai kebajikan bertanggung jawab? Masuk ya. Oke. Ada lagi nggak? Janganlah kamu merusak sapu. Merusak sapu itu masuk nilai kebajikan universal yang mana? Tanggung jawab. Ya loh, tanggung jawabnya apa? Kita harus menjaga supaya sapu tidak rusak. Ya kalau Arif lah. Ya, jadi sapu itu dirusak atau tidak, Arif? Patah sendiri, Bu. Enggak ada sapu bisa patah sendiri. Jangan merusak sapu. Ada lagi, Bu? Oke, tidak membawa sendal atau sepatu masuk ke dalam kelas. Siapa nih yang sering membawa sendal atau sepatu masuk dalam kelas? Rafa, sepatunya gak bakalan jelang, Pak. Kalau ada yang sering jahil. Enggak sepatu, Bu. Apa, ada? Enggak. Mbak? Kaki. Aduh, Rafa. Enggak pernah. Jangan membawa sapu, jangan membawa sendal atau sepatu ke dalam kelas. Itu masuk nilai kebajikan yang mana? Kebersihan. Nah. Sandal. Oke, ada lagi nggak? Membayar kas tepat waktu. Tanggung jawab ya. Ya, ada lagi? Sudah? Itu aja. Oke, terima kasih Bu. Silakan berdiri. Oke, jadi sudah ada 3 nilai kebajikan yang akan kita seleksi lagi. Karena apa? Karena tadi seperti kata Ibu di awal, tidak ada kalimat negatif. Sedangkan di kalimat yang kalian buat ada negatifnya tidak? Tidak. Ada tidak? Nah, ada tidak ini kalimat negatifnya? Oke, kita bahas dulu yang pertama. Menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Tidak positif. Apakah kita ganti kata-katanya? Sudah pas ya? Kemudian, jangan tidur di kelas saat jam pelajaran. Diganti seperti apa, Nak? Ambilnya, Bu. Diganti seperti apa, Nak? Diganti seperti apa? Jangan tidur di kelas saat jam pelajaran. Jangannya kan diganti. Berarti yang diganti seperti apa kalimatnya supaya menjadi pas, jadi positif? Oke. Mendengarkan dan memperhatikan dulu saat jam pelajaran. Oke. Oke, kemudian berangkat sekolah tepat waktu. Ini sudah baik atau belum? Oke. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini gimana kalau kita jadikan satu menjadi berapa?
Dihapus Bu. Menaruh sendal di luar, cukup menaruh sendal di luar. Ayo, kita ganti kalimatnya menjadi apa? Yang membawa sendal, Sama. Menjadi sebuah kalimat positif tentang membawa sandal di kelas. Membawa sandal. menaruh sendal pada tempat. Menggunakan sandal saat Sasaran Bu. Kenapa? Menggunakan sandal saat Menaruh sandal dan sepatu pada tempatnya. Iya, bagus. Iya kan nggak salah, cuma kurang tepat aja ya. Apa Fikri? Menaruh sandal dan sepatu pada tempatnya. Sendal dan pada tempatnya. Oke. Kemudian kita ke tanggung jawab. Pikir tepat waktu. Good. Good. Jangan merusak sapu. Ya, kita rubah menjadi positif. Merusak sepatu kebersihan. Jagalah, jagalah kebersihan. Apa nak? Menjaga peralatan kebersihan. Membayar kas tepat waktu. Oke. Sudah pas? Membayar kas tepat waktu? Udah Bu. Oke. Oke nak, setelah kalian tadi menempelkan post-it, kemudian sudah kita cari, kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif dan kita cari kata-kata kebajikan universalnya. Nah, kita susun lagi dari kalimat-kalimat yang kalian buat itu tadi. Seperti yang ditampilkan di depan, ini kan tadi sudah kita buat kan? Sudah kalian buat. Nah, kita susun menjadi satu kalimat keyakinan kelas. Karena apa? Karena dalam keyakinan kelas, kalau misalnya kita memasukkan disiplin, berarti kata-katanya juga harus membuat keyakinan kelas yang disiplin. Contohnya, misalnya di sini kan disiplin ada 3. Menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, mendengarkan dan memperhatikan guru saat jam pelajaran, kemudian berangkat sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, di sini Ibu mencoba menggabungkan kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga menjadi disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Paham? Oke, coba kalau kalian membuat kata-kata yang pertama dengan menggunakan kalimat disiplin, apa nak? Disiplin Dalam berpakaian. Ya, disiplin dalam berpakaian. Ya, itu sangat penting ya, disiplin dalam berpakaian ya. Kalau disiplin dalam berpakaian berarti atributnya harus lengkap dari ujung kaki ke ujung rambut. Ya, kepala. Kalau dari ujung kaki berarti apa? Kaos kaki. Yang sesuai dengan sekolah ya. Ya, harus ada lambang sekolah. Ya. Nah, kemudian kalau pendek, boleh menggunakan pendek tapi harus ya ada lambang sekolahnya juga. Nah, kalau rambut berarti harus sesuai dengan masa rambutnya sesuai lambang sekolah. Nah, kalau rambut harus sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian kalau kebersihan, nak, di sini ada 2, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menaruh sandal dan sepatu pada tempatnya. Bisa kita buat menjadi satu kalimat menjadi apa kira-kira nak? menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Iya, pintar sekali. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ya, oke. Berikutnya, tanggung jawab. Terdapat 3. Pertama, piket tepat waktu. Kedua, menjaga peralatan kebersihan kelas. Ketiga, membayar kas tepat waktu. Kalau kita ubah menjadi kalimat keyakinan kelas, apa nak?
Oke, bertanggung jawab dengan tugas piket kebersihan kelas. Oke, ada lagi? Bertanggung jawab dalam pembayaran uang kas kelas. Bertanggung jawab dalam membayar uang kas kelas. Ya, sip. Semuanya sudah tepat. Nah, kemudian setelah kita membuat kalimat keyakinan seperti ini dengan memasukkan nilai kebajikannya, kita ke diagram T. Apa itu diagram T? Itu adalah perilaku yang tampak dan tidak tampak. Ya, contohnya ibu berikan contoh seperti membuang sampah pada tempatnya. Itu tampak atau tidak tampak? Yang tidak tampak Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu boleh tidak? Boleh tidak, Nak? Siapa tadi yang bilang boleh? Berarti ketahuan nih. Kalau pasti kotor berarti yang membuang sampah tidak pada tempatnya adalah Oke. Nah, kita buat nih diagram T-nya dari disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Tampaknya benar, disiplin. Benar. Kalau tidak tampaknya? Tidak disiplin. Iya, apa? Tidak mengerjakan apa? Tidak mengerjakan apa? Tugas yang diberikan oleh guru. Kalau kelas 10B, ibu yakin ya kalian pasti bertanggung jawab terhadap tugas kan ya? Ibu yakin nama kalian itu tidak terdaftar di guru-guru yang orang lambat membuat tugas ya? Ada ya? Tidak ada, Bu. Bagus. Oke, berikutnya kalau kebersihan. Tampaknya dalam kebersihan apa, Nak? Kalau terlihat dalam kebersihan kan menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang terlihat apa? Lingkungan kita menjadi bersih. Yang tidak tampaknya Tidak bersih. tidak dibersihkan. Yang tampaknya perilaku yang tidak tampak sehingga menyebabkan lingkungan kita itu menjadi kotor. Buang sampah sembarangan. Kemudian yang tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam tugas piket kebersihan kelas. Tampaknya apa? Kalau misalnya kalian bertanggung jawab dalam tugas kebersihan kelas, tampaknya apa? Kalau kalian bertanggung jawab Menjadi bersih. kelas menjadi bersih, sama nggak dengan ini? Bebas. Lingkungan, Bu. Beda. Kalau Beda pas ya? banget. Lingkungan ini Di luar. kalau kelas Di dalam. kelas menjadi bersih. Kalau tidak tampaknya, Jadi kotor kelas, Bu. ya misalnya kita mau Tidak ada yang mau. Salah deh, lupa. apa? Kalau tidak tampaknya dari perilaku kita tidak melakukan tugas piket. Kotor. Tidak tampaknya kelas menjadi bersih. Seperti kalau ini yang melakukan perilaku yang tidak tampaknya adalah tidak apa? Tidak menjalankan piket kelas. Betul ya. Tidak menjalankan piket kelas.
Bayar kas kelas Uang kas sampai menjadi berapa? uang kas menjadi banyak. Jadi banyak. Ya. Salah. Ada tanggung jawab nih. Bayarnya tanggung jawab. Bayar Membayar tiap waktu, tiap detik. Bayar teman waktu. Ya, ya. Ya, tidak tampaknya berarti Tidak mau membayar. tidak mau membayar tepat waktu. Kan gila. Ada hukuman. Kalau Ari ibu yakin Pak pasti bayar tepat waktu. Ada faktor yang paling berat itu. Ari. Ah. Oke. Kita lanjut lagi. Berarti sudah semua yang ini ya. Disiplin sudah disiplin yang ini. Sama yang mana? Oke, disiplin ini kebersihan. Kalau ini ya. Nah, berarti ini diagram yang tampak dan tidak tampaknya. Kalau yang tampak dalam disiplin, kayaknya dalam disiplin ini harus kita revisi. Nah, kalau kita disiplin dalam mengerjakan tugas tampaknya apa? Kalau kalian disiplin dalam mengerjakan tugas, ya, yang paling tampak adalah tugasnya tidak menutup. Salah semuanya. Tidak tampaknya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, setelah kita membuat diagram Z-nya, kemudian kita akan membuat diagram Y. Apa itu diagram Y? Yaitu terdengar ya, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, di sini dari ini apa? Keyakinan kelas yang kita buat, yang mana yang merupakan terlihat, yang mana yang dalam berperilaku, dan mana yang bagian dalam terdengar. Ya, tadi keyakinan kelasnya, minta tolong lagi bukakan David. Iya, keyakinan kelasnya ada 4. Coba kalian ingat ya. Terlihat aja kan? Jelas? Jelas. Ya, coba lihat. Kalian ingat, nanti kita akan membaginya ke dalam yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Tolong tutup lagi David. Ya. Nah, kalau misalnya disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, itu masuk terdengar, terlihat, atau berperilaku? Berperilaku. Disiplin dalam menyelesaikan tugas Terlihat. Berperilaku. yang diberikan oleh guru. Masuk mana? Berperilaku. Masuk yang mana nak? Disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Masuk ke? Ke berperilaku. Ya, disiplin berperilaku ya. Oke, kalau yang menjaga kebersihan dan kerapian kelas, Terlihat.
membayar uang kas kelas. Bertanggung jawab dalam membayar uang kas. Berperilaku. Masuk kata dengar, terlihat, berperilaku. Iya, tanggung jawab berarti masuk adalah perilaku. Iya, masuk dalam perilaku ya. Oke, jadi ini adalah keyakinan kelas yang telah kita susun. Yang pertama adalah menjaga kebersihan dan keyakinan kelas. Itu masuk kategori terlihat. Karena apa? Karena membahas tentang kebersihan. Apabila kelas kotor kan pasti terlihat tidak apik. Nah, kemudian yang berperilaku ada disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, bertanggung jawab dalam tugas tiket kebersihan, serta bertanggung jawab dalam membayar uang kas. Oke, jadi setelah kita membuat diagramnya, sekarang inilah hasil dari keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita buat dari awal sampai akhir tadi. Yang pertama apa gitu? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ya, bagus. Yang kedua apa? Disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, yang ketiga apa David? Bertanggung jawab dalam tugas piket kebersihan. Oke, yang keempat apa Arif? Bertanggung jawab Bertanggung jawab dalam membayar uang kas. ya. Jadi ini adalah nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Semuanya sepakat tidak? Ada yang mau menambah, mengurangi atau mengganti? Tidak. Semuanya pas? Sepakat? Oke, karena kita semua sepakat, inilah keyakinan kelas yang akan kita lakukan selama kita berada di kelas ibu, ya. Nah, jadi ini keyakinan-keyakinan kelas kita. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Dalam artian tadi yang suka membawa sendal ke dalam kelas berarti tidak boleh lagi kan? Nah, yang tugas piket malas-malasan berarti harus menjadi lebih rajin, kan? Supaya untuk menjaga kebersihan dan kerapian kelas kita. Nah, kemudian disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, jadi kalian harus disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Jangan lagi ogah-ogahan atau malas-malasan, apalagi yang suka menumpuk tugas di berbagai macam guru. Yang lo ada lo ada kan? Ada. Nah, kemudian bertanggung jawab dalam tugas piket kebersihan dan bertanggung jawab dalam membayar uang kas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas seperti ini, nah? Agar kalian itu tumbuh kesadarannya dari diri kalian sendiri, ya, bukan dari kehendak ibu. Kenapa ibu meminta pendapat kalian dari kalian menempas bikin kelas sampai akhirnya terbuatlah keyakinan kelas ini, supaya kalian itu yakin bahwa nilai-nilai yang kita yakini ini akan kita taati secara bersama-sama, karena keyakinan kelas ini berasal dari kalian sendiri. Jadi setuju tidak? Setuju. Akan disepakati tidak? Sepakati. Dilakukan tidak? Dilakukan. Ya, jadi cukup sekian dari Ibu. Semoga kita bisa bersama-sama menjalankan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Isora. Ibu rasa Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, kita ulang lagi tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, Ibu
Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Oke, kebetulan sudah waktunya ajan juga, berarti saatnya kita untuk sholat. Sholat apa? Sholat berjamaah. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.